Iya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Umi Maryam dari Padang, Buya. Oh, Sakampuang, Buya. Sakampuang. Terima kasih. Selama ini kami hanya nonton YouTube. Kami bersyukur bisa menikmati, mendengarkan secara langsung sebagai apa yang telah Buya paparkan tadi. Alhamdulillah, banyak hikmah yang kita ambil dari paparan tadi, karena mungkin karena kita satu ini dengan Buya gitu, rasanya menyentuh banget gitu Buya. Sedangkan selawat tadi rasanya gimana gitu Buya, air mata nggak nyadar gitu, ngalir gitu. Jadi apa yang Buya sampaikan tadi, apakah itu nur, apa segala macam, rasanya ingin meningkatkan kami Buya, karena kita dasar sudah ada dari ayah Buya Syekh Muda Raja Intan Naqsyabandi. Yang ingin kami tanyakan Buya, bagaimana kita meningkatkan kolbu kita ini supaya hidup nur di dalam kolbu kita itu terus gitu. Tapi insya Allah Buya, karena ada dasar gitu dari ayah, insya Allah kami sekeluarga, baik yang menonton live di rumah yang tidak bisa ikut ke sini Buya, titip salam buat Buya, mohon doa dari adik yang sedang sakit Buya. Demikian Buya, kami sangat bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummi Maryam Al-Fadaniyah. Baik. Salam balik buat keluarga ya. Salam takzim semua. Bagaimana cara menumbuhkan kerinduan? Rindu itu karena kenal. Kalau nggak kenal nggak mungkin rindu. Maka kenalilah sifat-sifat indah Rasulullah, sifat-sifat lembut Rasulullah, sifat-sifat cinta Rasulullah. Jangan yang dibayangkan Nabi galak mulu, karena yang kebayang sama orang Nabi itu galak. Bener kan? Antum dulu belajar Islam, kata bapak kita, kata emak kita, kamu gak sholat neraka. Jadi kebayang sama kita kalau Rasulullah tuh suka neraka-nerakain orang. Enggak, itu gak benar. Ada orang Arab Badui datang ke Nabi ngelangkain semua orang, terus bilang, ya Muhammad. Nabi gak marah. Gak marah. Nabi gak bilang, gue Rasul, gue dokter, gak perlu gitu. Ya ada antum nih bentak saya gak akan marah. Karena Rasul ketika digituin orang tidak marah. Ada lagi Arab Badui, habis sudah ngelangkain orang, mampir ke pojok masjid, ngeliat tembok pengen buang air kecil. Jadi dia tuh kayak sopir angkot zaman dahulu, ngeliat tembok kebayang sama dia WC. Wah, nembak dulu nih. Itu Arab Badui. Tapi Nabi nggak pukul, nggak larang, dibiarin pulang. Nggak nyampe sebulan dia bawa orang beratus-ratus orang, sekampung dua kampung, semuanya syahadat di tangan Rasulullah SAW. Dia cerita, oi, itu Muhammad, itu beneran Nabi. Gua kencingin masjidnya dia nggak marah. Yang ngomong siapa? Arab Badui. Ajib. Kita dikritik dikit udah marah-marah ya, saya maksudnya. Masa dikritik dikit marah ya gak? Biasa aja. Orang nggak ngerti banyak ngeritik, orang nggak paham banyak ingkar. Kan itu yang dikatakan Imam Ghazali ya, inkar itu banyak muncul pada orang yang jahil. Nanti antum dituduh kena hipnotis sama aneh ntar. Ada yang kena hipnotis nggak tadi? Siapa yang tidak terhipnotis ketika dikisahkan Rasulullah SAW? Ada nggak? Berarti hatinya bermasalah. Orang semua tersentuh, dia nggak tersentuh, berarti kolbunya masalah. Orang semua asik rindu Rasul, dia nggak rindu Rasul, dia bilang dongeng apalagi Narozi. Berarti ada masalah di kolbunya. Tapi kita nggak boleh mempermasalahkan dia. Justru kita sedih ada orang kayak dia. Ya. Jadi jangan emosi ya, walaupun seharusnya aneh yang emosi itu. Ambil sifat Nabi.
Semua sifat Rasulullah itu adalah terjemahan dari Asmaul Husna. Ingat, semua sifat Nabi itu adalah terjemahan dari Al-Asmaul Husna. Nabi mengatakan man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang meresapi Asmaul Husna masuk surga. Maka ambillah satu sifat Allah Rahman, cintai semua makhluk Allah. Ambil Rahim, cintai kekasih-kekasih Allah. Gitu caranya. Ambil Karim, berbuat baik kepada orang, jangan pernah ingat kebaikan kita. Kita dihujat orang, gak pernah menghujat balik, itu Karim. Itu apa? Karim. Bisa gak begitu? Kita belajar ya, saya juga lagi belajar. Kita dikafir-kafirin orang, gak mengkafirkan orang. Disesat-sesatin orang, tidak menyesatkan orang. Jalan terus. Rasulullah ketika disesatkan beliau berhenti enggak? Beliau berhenti enggak? Nabi pernah dibilang apa? Dolalim mubin, sesat. Majnun, apa arti majnun? Gila. Yang ketiga sahirun, jahil, apalagi kahin, dukun. Sahir penyihir, kahin dukun. Antum bisa bayangkan gak? Abu Bakar As-Siddiq bawa semua hartanya kasih ke Nabi. Itu Nabi kayak gimana tuh sampai kemudian Abu Bakar menyerahkan semua hartanya ke Nabi? Kalau Nabi hidup sekarang, tiba-tiba ada orang sosok Abu Bakar menyerahkan semua hartanya ke Nabi, antum bilang apa Abu Bakar? Ente gila Abu Bakar. Ente gak punya keluarga. Kita kira ngomong gitu gak? Apa jawaban Abu Bakar? Yang nanya Nabi, nggak ada yang berani nanya. Satupun sahabat tidak ada yang berani nanya. Yang nanya Nabi, wahai Abu Bakar, kamu ninggalin untuk anak istrimu apa? Apa jawaban dia? Allah dan Rasulnya. Maka cinta kepada Allah Rasul sudah nyatu dalam dirinya. Bagi dia Allah dulu, sekarang nanti sama. Sekarang gimana kira-kira? Ada orang nih dekat sama aneh, terus tiba-tiba ngasih duit terus, antum bilang dia apa? Kayaknya Ar-Razi nyihir dia nih kayaknya. Ini contoh, karena ada seorang kiai, salah satu guru saya, itu muridnya tuh seneng ngasih dia. Dituduhlah si guru penyihir, tukang hipnotis, dan itu bukan satu dua guru, saya udah ketemu sekian guru yang digituin. Dan sekarang berulang lagi. Ya Allah ya salah. Ya. Seandainya Rasulullah hidup hari ini, orang akan bilang Nabi itu penyihir, sahirun. Nabi akan dituduh sebagai kahinun, dukun. Nanti semua itu akan berulang. Berulang ya. Baik.